Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita kembali mengulas materi tentang probabilitas dan statistik dengan topik distribusi probabilitas kontinu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas topik tentang distribusi probabilitas diskrit ya. Maka pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan probabilitas yang kontinu. Nah, diharapkan nanti kita bisa menjelaskan ruang sampel kontinu, kemudian menjelaskan peluang distribusi seragam yang kontinu, kemudian peluang distribusi normal ya. Oke, kita akan mulai. Nah, yang pertama distribusi probabilitas kontinu nih. Apa sih sebenarnya definisi dan pengertian dari probabilitas kontinu? Yaitu variabel di mana kita tinjau terlebih dahulu bagaimana variabel random kontinu, yaitu variabel yang dapat mencakup nilai pecahan maupun mencakup rentang nilai tertentu ya. Karena terdapat bilangan pecahan yang jumlahnya tidak terbatas ya. Sehingga kita tidak dapat menuliskan semua nilai yang mungkin bersama dengan probabilitasnya masing-masing dalam bentuk tabel. Ya. Namun kita bisa nyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF ya, atau probability density function ya. Fungsi probabilitas kerapatan ya. Jadi bagaimana kita kerapatan atau kepadatannya, fungsi kepadatan probabilitas PDF. Nah, sehingga kita bisa nanti gambarkan beda dengan yang diskrit. Jadi karena dia kontinu, maka kita dapat nyatakan dia dalam bentuk PDF ya. Nah, sehingga distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistik adalah distribusi normal. Nanti kita akan bahas normal dan juga seragam. Masih banyak yang lainnya, tapi kita akan fokus pada yang dua ini saja. Kemudian distribusi normal itu juga sering disebut dengan distribusi Gauss ya, karena penemunya adalah Carl Friedrich Gauss ya. Kalau Anda pernah mendengar hukum Gauss, nah inilah ya, ada hubungannya dengan ini. Kemudian distribusi seragam kontinu. Nah, bagaimana distribusi dari seragam yang kontinu? Ini yang pertama, nanti setelah kontinu baru kita distribusi normal ya. Nah, distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Nah, ini paling sederhana. Di mana fungsi padat peluang dari pembacak seragam kontinu X berada pada selang A sampai B ya. Ada batas atasnya sampai batas bawahnya. Dari batas awal sampai akhirnya ya. Jadi kalau dinyatakan maka fungsi X ya pada selang nilai A sampai B itu maka kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian kurva fungsi kepadatan peluangnya kita bisa gambarkan seperti ini dari A sampai dengan B ya. Nah, contohnya nih untuk yang seragam kontinu, maka kita lihat sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Nih, paling lama 4 jam. Jadi misalkan X adalah puba acak yang menyatakan waktu rapat. Jadi X adalah waktu yang punya distribusi seragam. Maka yang pertama ditanyakan adalah tentukan fungsi densitas peluang dari X. Ya, ditanya fungsi PDF-nya. Kemudian tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Ya, diminta menghitung probabilitasnya. Maka kita lihat solusinya. Yang pertama batasnya adalah 0 ya, karena 0 jam, maka batas atasnya adalah 4 jam ya, maka B sama dengan 4. Sehingga kita bisa nyatakan fungsinya bahwa 1 per B min A, B-nya adalah 4 dikurangi A-nya adalah 0, 1 per 4 dikurangi 0, maka 1/4, di mana batasnya dari 0 sampai 4 atau dari A sampai B, kemudian bernilai 0 untuk X yang lainnya. Sehingga kita bisa hitung berapakah probabilitas ya X lebih besar sama dengan 3. Yang B tadi diminta mencari ya 3 jam atau lebih. Maka kita buat batasnya dari 3 sampai 4 jam karena maksimal rapat itu adalah 4 jam ya. Jadi batasnya adalah 4 jam. Dengan persamaannya adalah 1/4, maka 1/4 dx integralnya adalah 1/4 x, kita masukkan batasnya 3 sampai 4, maka nilai yang ketemu adalah 1/4. Dan inilah
nyatakan sebagai distribusi yang seragam dan kontinu. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke distribusi normal atau Gauss. Ya. Nah, distribusi normal Gauss, maka kita perlu ketahui dulu apa itu distribusi normal. Ya. Ini juga dikenal dengan Gaussian distribution yang sesuai dengan penemunya. Nah, distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Contohnya apa nih? Ada tinggi badan. Jadi kalau Anda menemukan soal tinggi badan, berat badan, nilai IQ, jumlah curah hujan, hasil hujan dan lain sebagainya, maka dia biasanya adalah kontinu, ya. Contoh data berdistribusi normal yaitu jika terdapat 100 orang sampel yang diambil secara acak, di mana setiap orang diminta untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, maka hasil pengamatan terhadap waktu yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut disajikan dalam tabel, ya. Ini contohnya nih. Contoh data berdistribusi normal, waktunya dari 14 sampai 15 berapa orang atau berapa kali, 15 sampai 16 berapa kali, ya totalnya adalah 100, ya. Kita totalkan. Nah, distribusi Gauss juga misalkan percobaan tersebut diulangi kembali, jumlah sampel yang digunakan adalah sampai 5.000 orang, ya. Selanjutnya histogram frekuensi relatifnya dibuat dengan lebar kelas yang dibuat kecil sehingga jumlah kelas menjadi banyak. Maka histogram tersebut akan terdiri atas kotak persegi yang ramping dan jumlah yang banyak, ya. Nah, kalau kita lihat nih, yang tadi 15 sampai 16, 16 sampai 17 kita buat nih. Ternyata semakin banyak sampel yang diambil dan lebar interval kelas yang kecil, maka histogram frekuensi relatif yang dihasilkan akan semakin mendekati bentuk kurva normalnya. Jadi bentuknya seperti gunung atau bentuknya seperti lonceng. Nah, inilah yang dikatakan sebagai distribusi normal, ya. Sama juga dengan nilai, biasanya nilai A, ya, A, B, C, D, E. Jadi biasanya paling banyak itu adalah nilai tengah, ya, antara B dengan C. A dan E itu biasanya sedikit. Sehingga suatu pembacak kontinu X yang didistribusinya berbentuk lonceng disebut dengan pembacak normal dan mempunyai fungsi peluang distribusi normal, ya. Sehingga persamaan matematis distribusi peluang pembacak normal kontinu bergantung pada dua parameter yaitu mu dan standar deviasi, ya. Ya, tergantung pada mu. Nah, mu itu nilai yang mana? Nah, ini mu. Mu adalah nilai rata-rata tengah, ya, di tengah. Dan standar deviasi, ya. Ya, ini jarak antara mu-nya, ya, itu standar deviasi, ya, standar deviasi atau pergeserannya. Ya. Maka kita akan lihat bahwa distribusi normal, ya, fungsi kerapatan pembacak normal X dengan rata mu dan simpangan baku, ya. Itu maka kita bisa lihat dalam persamaan ini. Nah, bila mu dan standar deviasi diketahui, maka distribusinya dapat digambarkan. Yaitu syaratnya, ya, harus diketahui mu dan standar deviasinya. Ya. Oke, kita lihat beberapa sifat dari distribusi normal. Yang pertama, modus. Titik pada sumbu datar yang memberikan nilai maksimum terdapat pada nilai X sama dengan mu. Jadi tengah-tengahnya X sama dengan mu, ya, modusnya. Kemudian kurva simetris pada sumbu tegak yang melalui rata mu, ya, jadi tegak. Kemudian pada X, mu plus minus standar deviasi adalah titik belok, sehingga standar deviasi jauh lebih besar, maka sebarannya juga jauh lebih besar, kurva akan semakin landai, ya. Jadi otomatis semakin besar standar deviasi akan semakin landai. Kemudian kedua ujung kurva asimptosis terhadap sumbu X. Kemudian terakhir luasan di bawah kurva itu sama dengan 1. Jadi total peluangnya distribusi normal itu adalah 1. Nah, berikutnya nilai peluang. Jadi kurva setiap distribusi peluang kontinu adalah luas di bawah kurva antara ordinat X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Dengan peluang pembacak X mendapat nilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, ya. Jadi batasnya X1 dan X2, ya. Di mana nilai X itu lebih kecil dari X2 dan lebih besar pada X1. Itu luas daerah yang diarsir ini. Nah, sehingga standar distribusi normal itu nilai peluang suatu pembacak X ditentukan oleh mu dan standar deviasi, ya. Maka untuk mu dan standar deviasi yang lain perlu dilakukan analisis matematis yang rumit, ya.
Sehingga untuk mempercepat kita dapat menggunakan tabel distribusi normal standar. Jadi ada beberapa nanti tabel distribusi normal. Maka Anda perhatikan apakah dia mengambil sisi kiri, sisi kanan, sisi tengah yang Anda lihat. Ya. Kemudian tabel dapat diperoleh melalui transformasi pembacak lain yaitu Z. Nah, kita akan mengenal nama istilah Z ini ya. Yang punya distribusi dengan nilai mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat bila pembacak X dengan nilai X, maka nilai Z di pembacak Z adalah itu sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi ya. Jadi X dikurangi mu, nilai X itu dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Maka inilah nilai Z tadi. Kita akan melihat nilai Z dari tabel, sehingga kita akan mudah menentukan berapakah nilai probabilitasnya. Nah, sehingga jika nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan S2, maka pembacak Z akan bernilai Z sama dengan X1 dikurangi mu dibagi standar deviasi, kemudian Z2 X2 dikurangi mu dibagi standar deviasi ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa nilai probabilitas yang tadi dinyatakan oleh X2 dan X1 dengan batas X2 X1, maka kita bisa ganti dengan nilai Z berada antara Z2 dengan Z1. Nah, distribusi pembacak normal dengan min 0 dan varian 1 disebut distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku kita bisa lihat bahwa nilai mu berada ya di tengah-tengah, kemudian nilai standar deviasinya. Maka tabel distribusi normal yang kita bisa gunakan adalah dengan tabel standar yaitu mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Ini contohnya, jadi Anda bisa lihat ya, jadi mu sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Ini contohnya tabelnya, jadi Anda tinggal membaca tabel saja, berapa nilai Z-nya. Ini nilai Z satu angka di belakang koma, dan ini Z untuk 2 angka di belakang komanya. Contohnya misalkan Z lebih kecil min 1,01, maka min 1,01 ada di sebelah sini. Kita tinggal lihat min 1, kemudian 2 angka di belakang komanya adalah 0,01. Kita lihat, maka nilai probabilitasnya yang diarsir ini adalah 0,1562. Ya, jadi sangat mudah ya. Jadi Anda tinggal melihat min 1. Jadi satu angka di belakang koma min 1,0. Maka Anda lihat min 1,0. 2 angka di belakang komanya Anda lihat angka 1, maka Anda lihat di sini 1. Maka pertemuan inilah adalah nilai probabilitas ya yang kita cari. Oke, jadi probabilitasnya adalah 0,1562. Berikutnya kita akan kerjakan beberapa contoh ya untuk menambah pengetahuan dan melatih ya. Contoh yang pertama nih, diketahui suatu distribusi normal pembacak X mempunyai mu sama dengan 50, jadi mu-nya sudah diketahui 50, dan simpangan baku ya itu sama dengan 10. Nah, berapakah peluang X mendapat nilai antara 45 dan 62? Jadi kita bisa lihat nih. Jadi sudah ada nilai mu, ada nilai simpangan baku atau standar deviasinya, kemudian ada nilai X1 dan nilai X2. Maka kita bisa cari sesuai dengan persamaan di awal bahwa Z itu sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Ya. Atau simpangan baku ya. Maka kita bisa cari yang pertama X1-nya 45, mu-nya 50, simpangan bakunya 10, 45 dikurangi 50 bagi 10 adalah minus 0,5. Kemudian yang X2 akan ketemu nilai 1,2. Sehingga kita tinggal melihat di tabel berapakah nilai minus 0,5 dan nilai 1,2. Maka kita akan peroleh ya nilai di tabel ya untuk yang 1,2 dan minus 0,5 itu adalah 0,8849 dan minus 0,5 0,3085. Tinggal kita kurangkan karena nilainya berada di antara ya antara 45 dan 62, maka nilai yang dihasilkan 0,5764. Nah, inilah hasil untuk soal nomor 1 nih. Solusinya seperti ini ya. Jadi karena nilainya berada di antara, maka kita kurangkan ya. Ya, kita kurangkan nilainya. Selanjutnya
Ditentukan distribusi normal baku, carilah luas di bawah kurva yang terletak. Nah, kita diminta mencari luasannya ya. Di sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Nanti kita cek di tabel, kita cari nilai 1,84 dan Z sama dengan minus 1,97 dan Z 0,86. Nah, dilihat di tabel maka akan ketemu nilai ya. Bahwa nilainya karena ini luas totalnya adalah 1 ya. Maka 1 dikurangi probabilitas Z lebih kecil dari 1,84. Maka 1 dikurangi 0,9671 akan ketemu 0,0329. Jadi yang sebelah kanan ini ya. Jadi diminta sebelah kanan 1,84. 1,84 ada di sini sebelah kanan. Karena tabel itu membaca mulai dari kiri sampai ke kanan, maka untuk mencari nilai yang diarsir ini maka totalnya adalah 1 dikurangi dengan dari sini sampai dengan sini. Ya, yang dibaca di tabel yaitu sebesar 0,9671. Ya, hati-hati ya membaca tabel ya. Kemudian yang kedua Z berada min 1,97 dan 0,86. Min 1,97 ada di sebelah kiri dan Z 0,86 ada di sebelah kanan. Maka kita akan menghitung yang luas sampai yang 0,86 dulu dikurangi dengan yang minus 1,9 ya, sesuai dengan ini posisinya. Karena di tabel itu akan disajikan itu adalah nilai dari sini sampai ke kanannya ya. Maka 0,8051 dikurangi 0,0244 maka akan ketemu hasil 0,7807 ya. Kemudian contoh yang ketiga. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 40 dan simpangan bakunya adalah 6 ya. Maka diminta cari probabilitas di sebelah kirinya 45% dan probabilitas di sebelah kanannya 14% nih. Maka kita bisa cari ya, apa artinya 45% dan apa artinya 14%, maka kita bisa cari ya. Nah, kita cari nilai Z-nya ya. Jadi kita cari nilai Z luasan di sebelah kirinya yaitu 0,45 ya. Jadi berapakah nilai Z jika hasilnya adalah probabilitasnya adalah 0,45. Nah, di mana dari tabel kita bisa lihat 0,45 itu sama dengan Z minus 0,13. Nah, kita masukkan nilainya minus 0,13 ya. Kemudian X-nya akan ketemu nanti kita hitung ya, X sama dengan simpangan baku dikali Z ditambah mu ya. Jadi ditukarkan posisinya ya. Sehingga akan ketemu nilai X yang berada di sebelah kiri adalah 39,22. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan atau yang B? Maka kita bisa cari ya, Z-nya adalah hasilnya adalah 0,86. Dari mana 0,86? Pada di sini 14 ya, karena 1 dikurangi 0,14 itu adalah 0,86. Ya, karena ingat dia membaca dari sebelah kiri ke kanan, maka 0,86 ya. Ditambah 0,14 itu sama dengan 1 ya. Sehingga yang dicari adalah Z yang 0,86. Sehingga kita bisa cari bahwa nanti akan ketemu nilai X itu sebesar 46,48. Ya. Itu ya untuk yang A dan B ya. Ini contoh yang ketiga. Berikutnya kita lihat contoh yang keempat. Sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksi resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi atau simpangan baku 2 ohm. Jadi sudah ada nilai ya rata-rata dan standar deviasi. Tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm ya. X-nya adalah lebih dari 43 ohm. Maka kita kerjakan Z, kita cari nilai Z ya, 43 dikurangi 40 dibagi 2 sama dengan 1,5. Sehingga dari nilai dapat dihitung bahwa probabilitas ya X lebih dari 43 itu sama dengan Z lebih dari 1,5, maka 1 dikurangi probabilitas Z lebih kecil dari 1,5. Sehingga akan ketemu nilai 1 dikurangi 0,9332 itu sama dengan 0,0668.
Kenapa 1 dikurangi? Karena ingat, yang dicari adalah kurva yang di sebelah kanan ya, bukan kurva sebelah kiri ya. Kalau kurva sebelah kiri misalkan lebih kecil dari 43, maka jadi tidak perlu dikurangi, itulah nilainya. Tapi karena ini diminta ukuran lebih kecil, maka dia berada di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan, maka 1 dikurangi ya. Yang terakhir contohnya adalah suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Kemudian bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai berumur kurang dari 2,3 tahun. Ya, kita kerjakan ya. Jadi rata-ratanya 3 tahun, yang diminta mencari adalah kurang dari 2,3 tahun. Maka hitunglah luas di bawah kurva normal sebelah kiri titik 2,3. Berarti ini sama saja dengan apa? Menghitung luas daerah sebelah kiri Z ya. Padanannya adalah Z itu sama dengan 2,3 dikurangi 3,0. Maka itu sama dengan berapa? 2,3 dikurangi 3,0 dibagi 0,5. Itu sama dengan minus 1,4. Nah, jadi kita tinggal cari minus 1,4 itu adalah 0,0808. Kenapa tidak 1 min? Karena ini yang dicari adalah di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan baru 1 dikurangi ya. Jadi itu ya. Ya, semoga dengan 5 contoh ini Anda lebih paham dengan distribusi normal ya. Selanjutnya ada tugas nih untuk dikerjakan. Nanti silakan Anda kerjakan tugas ke-7 ini. Anda upload di daring, kemudian jawaban akhirnya Anda tulis di komentar di YouTube-nya ya. Ini contoh soalnya. Soal 1 ya, berkaitan dengan resistor ya. Yang ditanya berapa banyaknya rata-rata hasil produksi yang terbuang legal. Yang kedua, ya, kekuatan patah dalam Newton ya. Nah, diminta nanti ya probabilitas X lebih besar dari 722 Newton. Kemudian yang ketiga, ya, suatu pengukuran ya. Suku cadang punya ketentuan ya 1,5 plus minus D. Nah, tentukanlah nilai D sehingga ketentuan tersebut mencakup 95% dari seluruh pengukurannya. Ya, silakan dikerjakan. Anda jawab di daring, upload jawaban dari daring dan Anda tulis komentar jawaban hasil akhir Anda ya 3 soal tadi. Ya, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.